ayo. Biasa sudah saya itu. Tidak. Boleh benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dahulu agar dapat dinyatakan dalam materi. Berdoa dalam hati dimulai. Halo saya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Zahra. Zahra. Terus Zahra apa? Zahra sakit. Zahra sakit. Kila Fauzia Miftah. Kila Fauzia Miftah dispen ya? Dispen. Laporan jawaban OSIS. Iya. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 dari 9 orang. Boleh kesekian awal. Oke. Hari ini kita olahraga di kelas materi tentang penyakit apa? Yang singkat ISPA. Sebelumnya udah pernah dengar belum istilah ISPA atau infeksi pernapasan? Belum? Pernah? Kayak pneumonia gitu. Amandel itu. Amandel, algi, infeksi mulut. Belum tahu nih berarti? Belum. Benar? ISPA. Penyakit yang sering dianggap sepele namun berpotensi serius. ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan bagian atas. Berarti mana? Kepala. Saluran. Saluran tuh yang dari hidung terus ke mana? Tenggorokan bagian mana? Bagian sini. Di sini, daerah sini. Tapi di tengah. Ya. Lalu bawah itu mana? Nih. Ini apa namanya? Jakun. Di bawah jakun itu ada namanya pita suara. Nah, daerah situ. Nah, umumnya ISPA ini disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri. ISPA menjadi salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian. Awalnya ISPA ringan nih. Ringan karena nggak diobati atau kurang diobati, dia udah masuk ke ISPA sedang. Tahun lagi masuk ke pneumonia. Terutama dia nyerangnya pada anak-anak usia rentan. Apa aja tuh? Balita, terus anak usia 1 tahun, balita 1 sampai 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Karena itu anak-anak umur rentan terkena penyakit. Nah, ini pengertiannya. ISPA adalah penyakit infeksi yang menyerang 1 atau lebih bagian dari saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, trakea. Trakea di mana trakea? Di sini. Ya. Bronkus. Bawahnya. Hingga alveolus. Alveolus mana? Paru. Dengan masuk penyakit berlangsung kurang lebih dari 14 hari. Kalau udah lewat 14 hari berarti harus ngapain? Dokter. Seminggu aja udah batuk, pilek. Jangannya seminggu, 3 hari, 5 hari deh. Iya. Ya kan, batuk, pilek dan sembuh. Ke dokter periksa. ISPA sering dianggap penyakit ringan. Nah, tadi, ya, karena gejala dari flu biasa. Padahal kalau nggak ditangani dengan baik, terutama pada kelompok rentan, bisa tadi bilang bayi, balita, ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia. Nah, pneumonia ini salah satu penyebab utama kematian tertinggi pada
Jadi kalian misalkan nih batuk, flu, batuk lebih dari 5 hari, langsung periksa, jangan telat. Takutnya kena pneumonia. Udah harus di ICU. Nih, penyebab virusnya. Yang pertama dari rhinovirus. Yang kedua influenza virus atau flu. Yang ketiga parainfluenza virus. Yang terakhir adenovirus. Coba kalian perhatikan dari 4 virus ini, kenapa punya mahkota semua? Sama nggak sama virus corona? Sama kan? Cuman beda, apanya beda? Ada sedikit perbedaan. Warna. Benar, dari warna. Jenisnya. Terus bentuknya ada yang beda nggak? Iya. Struktur. Walaupun dia punya mahkota, tapi strukturnya beda. Tapi mirip. Nah, corona ini, virus corona masuk ke dalam ini, kategori ini. Karena corona itu awalnya dari 4 virus ini muncul tuh namanya virus baru. Oh, corona kayaknya gitu. Jadi kan corona kan kalian juga ya di internet punya kayak apa namanya jarum-jarum mahkota tuh. Ya, awalnya dari sini. Nah, kalau penyebab bakterinya yang pertama dari Streptococcus pneumoniae. Yang kedua Haemophilus influenzae. Dan yang ketiga Staphylococcus aureus. Kalau ini bakteri sama virus beda gak? Beda. Kecilan mana? Bakteri sama virus? Benar? Iya. Kecilan mana? Bakteri sama virus? Bakteri. Kecilan virus. Virus. Bener gak Aida? Bener ya? Iya. Tuh. Kan Aida kan kuliah perawatan. Nih, cara penularannya si ispa atau penyakit flu, terutama dari bersin, batuk, droplet. Tahu droplet nggak? Kalian bersin nih, ngeluarin kan tuh, yang kayak percikan air ngambang di udara. Oh, nah itu dari situ. Misalnya nih, si Raja sengaja pacin ke sana. Airnya Itu apa? Nah, kan ada airnya itu kan kalau bersin ya, kecil. Itu namanya droplet. Nah, kalau si Raja lagi sakit, terus imunnya dapat lagi gak stabil, kena nular. Dari bersin, batuk. Karena kalau batuk harus pakai masker, kalau enggak gitu. Nggak boleh batuk temennya ke muka. Aduh, jahat banget itu mah. Terus yang kedua menyentuh benda. Makanya kan waktu pas lagi COVID kemana-mana dari luar pulang harus cuci tangan. Karena virus itu dia kuat banget timbang bakteri. Tuh, karena dia kan lebih kecil kan. Dihirup dari udara kan masuk. Kepegang nempel tangan masuk. Ya kan? Itu. Sebenarnya kita juga hirup virus nih. Cuma kan virusnya ada yang nggak terlalu ganas. Ada virus yang ketiga kontak langsung dengan penderita. Yang saya tadi bilang si Raja lagi sakit, terus si siapa namanya? Dapa
nyentuhin tangan, kalau enggak ya batuk ibu, terus megang ininya apa? Lehernya si raja, udah kena tuh dia kalau lagi imunnya enggak stabil. Kalau imunnya lagi baik mah itu kuat-kuatan tuh antara dia sama imun dalam tubuh tuh. Dia perang dalam tubuh tuh. Hah? Iya, kayak iklan-iklan. Iya, iklan. Tapi dia kayak bisa. Pakai akar dua. Nih gejalanya. Yang pertama, hidung tersumbat atau pilek, batuk, sakit tenggorokan atau radang, demam, napas cepat atau sesak, dan nafsu makan menurun. Batuk dalam 3 hari bisa. Sekarang kan lagi zaman nih, lagi nih, ya kan? Nah itu kalau kalian udah seminggu nih belum berobat, segera periksa. Saya juga kemarin, saya dari tanggal 14 Oktober udah mulai apa namanya ngerasa nih, ya udah ngerasa udah gak enak tenggorokan. Sampai awal kemarin, bulan ini tanggal 1 gak sembuh-sembuh, 2 minggu kan. Saya langsung ke dokter. Dokter kasih obat, alhamdulillah dokter tolong gitu. Karena sebelum dari 14 hari itu saya udah minum obat. Minum obatnya ya sesuai apa yang saya tahu, yang di apotek kan, belinya nggak sesuai resep dokter. Tapi saya tahu resepnya karena saya sering minum obat dulu aku sakit gitu. Nggak sembuh-sembuh nih, berarti kurang antibiotiknya, kurang vitaminnya gitu. Makanya harus periksa. Faktor resiko pertama, lingkungan padat dan lembab, terlebih di kota Jakarta. Kalian pernah masuk ke labirin kota Jakarta gak? Pasti perkampungan Jakarta, oh pernah ya? Pernah. Itu kan parah banget tuh. Iya. Dapur depan nama rumah, dapur depan ada Aja apa? gajah lewat. Nah itu motor pergi di servis. Iya, motor pergi servis. Asap kubur. Depannya buat apa? Iya. Buat hitam. Iya, itu baru. Sukanya mampet. Terus yang kedua paparan asap rokok atau polusi. Polusi mana? Dari karbon monoksida. Karbon monoksid. Rokok, asap rokok ngaruh gak? Ngaruh, siapa yang merokok? Gak boleh. Ya. Walaupun cuma sampai kecil nih, tapi dia ngaruh juga. Terutama kan makanya kan dia ada tulisan tuh dilarang bagi balita, ibu hamil dan lain sebagainya kan, karena suka mengandung banyak zat-zat berbahaya. Gizi buruk. Biasanya kalau gizi buruk ini terjadi pada kasus-kasus keluarga yang ekonominya ke bawah. Nah tadi daya tahan tubuh rendah, saya bilang kan imunnya lagi nggak stabil. Ventilasi rumah buruk. Gimana maksudnya? Nggak punya jendela, buang udaranya nggak ada, kedap udara, apalagi samping sampah rumahnya. Waduh. Iya, benar tuh. Ini klasifikasi ISPA-nya. Yang pertama ISPA ringan, pilek, faringitis, sebagai tonsilitis. ISPA sedang, bronkitis, laringitis. Saya pernah tahun lalu sampai ke laringitis. Itu suaranya nggak ada. Sampai kalau sekarang kan masih ada suara kan, walaupun berat. Ini sampai nggak ada, nggak bisa ngeluarin suara. Kalau laringitis tuh. Ya, batangannya apa kalau laringitis? Nggak boleh yang dingin, udara dingin. Nggak boleh minum dingin, goreng-gorengan. Tuh.
pedes-pedes. Treatment berapa hari? 14 hari saya makan adem. Makan adem, makan bubur, terus sayur bening. Sarap. Apa? Mau Izin. dilempet? Menantek. Kamu belum selesai? Belum, baru mulai kak. Belum mulai. Habis mulai juga belum. Lah. Hah? Pagi lagi ya. Dari Sampai- tadi. Sampai kamu mulai? Apa ya? Aja apa aja? Ya udah. Ada kak. Ya. Yang terakhir ispa bro. Berat. Pneumonia sama bronkopenemia. Bronko ini yang paling parah. Yang apa ya? Kalian tahu Budia kan? Budia. Oh, tahu. Nah, itu anaknya pernah sampai ke bronko. Udah masuk ICU. Saya belum pernah lihat wujudnya langsung penderitanya gimana. Cuman yang pasti itu parah. Kalau bronko itu udah 30 banding 70 mungkin. Wah. Kan kalau pneumonia itu masih 50-50 nih. Kayak apa hidupnya? Hidupnya kan. Kalau bronko itu 30-70 mungkin. Ini pencegahannya. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Etika batuk kan saya bilang tadi, batuk gimana? Tuh, gini. Kurang aja. Oh, gini. Lagi nih. Ya, terus menghindari kontak dengan penderita ISPA. Jauh-jauh. Oh, Social distancing kayak dulu. iya. Pakai masker aja. Jangan merokok atau menghindari asap rokok. Meningkatkan asupan gizi dan imun tubuh. Makan makanan, sayuran yang sehat-sehat, vitamin tambahan, vitamin C, vitamin B. Itu vaksinasi influenza dan pneumonia biar tersedia. Kayak kemarin pas lagi COVID, kali vaksin nggak? Vaksin. Berapa kali? Dua. Tiga. Saya dua. Tiga dan dua. Tuh. Karena kalau kata saya sekarang COVID lagi naik. COVID lagi naik lagi. Ya. Cuman nggak separah dulu. Kenapa? Nggak separah dulu. Karena kalian udah Terbiasa. udah terbiasa. Biasa. Udah tambah juga sama vaksinasi. Itu mungkin kalau naik lagi nih, ya udah kayak dulu biasa aja jadinya. Gitu. Pengobatannya, kalau ispa ringan cukup istirahat, minum air hangat, nggak boleh minum dingin kan? Air hangat. Tuh, obat paracetamol sama Rekones tahan. Paracetamol buat menurun panas, demam. Tuh, kalau Rekones itu apa kaidah? Tahu nggak? Rekonestan. Nggak tahu. Ispa berat, udah langsung berat medis, kemana larinya? Rumah sakit, ada antibiotik, oksigen, udah masang selang sini. Udah yang kayak gini Pak. Biasa. Yang begini mau begini sama aja. Gitu. Kalau udah ispa berat tuh, napas udah nggak bisa, udah berat. Udah yang namanya udah begitu. Jadi pas ada oksigen di injek di sini, di hidung, depan hidung. Ini nggak bisa di. Ada yang Ada yang begini, ada yang begini. Oh, aduh. Iya. Itu kalau misalnya operasi tuh yang Tuh, jangan menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Langsung bapak. Tuh, jadi kalau obat baik konsultasi ke dokter. Kenapa harus konsultasi dokter? Biar manjur. Iya. Lu harus coba-coba kan ini dong apa namanya? Menyalahgunakan obat-obatan dong. Iya. Itu pas lagi nyoba overdosis. Yang mana? Dampak ispa apabila tidak diobati. Tuh, menyebabkan pneumonia berat, gangguan pernapasan kronik pada anak dan menyebabkan gagal tubuh atau stunting, risiko kematian balita sama lansia. Kenapa kemarin COVID yang paling banyak meninggal itu lansia? Karena sistem imun tubuh itu udah turun, udah nggak strong. Sama batuk juga.
yang sering dibilangin. Iya. Kan kayak kecil kan? Iya. Ya begitulah contohnya. Berita dua Tahu, sama. yang mau dibilangin kayak kalau kita kan bilangin kan buat kebaikan. Perbaikan sama. Iya kan? Jangan makan minuman ini dimakan. Udah apa tuh? Dibilangin. Udah tangan gitu. Ya itu sama kayak balita kecil, balita Tua. bayi, cuman umurnya udah tua. Ya parah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan? Ya, ya. Namanya itu apa? Nah, pneumonia itu infeksi. Ini ada beda. Pneumonia. Ya, infeksi di kerongkongan ya, bener ya? Ya, di kerongkongan yang disebutkan tadi virus sama bakteri. Tuh, namanya itu nama sakitnya, nama penyakitnya. Iya. Pak, Ya, misalnya adenoid itu kayak gimana? adenoid. Iya. Adenoid. Oh, bukan anak saya itu mah. Bukan. Apa itu emang? Penyakit adenoid. Apa itu emang adenoid? Ya, saya dulu pernah di Adenoid. adenoid. Amandel kali itu mah. Enggak, bukan adenoid. Itu nyambung nggak sama materi ini? Nyambung. Sama juga susah nafas. Napas, terus makan kurang. Peranan apa nih? Adenoid. Periksa dokter. Udah. Terus kata dokter adenoid. Iya, Jelasinnya enggak? dijelasin. Apa tuh? Ini ada gede kan terus dioperasi. Amandel kali itu mah. Di belek. Tapi udah operasi. Nah, Oh, berarti itu sama kayak radang. Kayak radang tenggorokan cuma itu di iya, dalam. iya, kayak gitu. Iya. Itu dia berarti sama kayak radang. Kalau radang tenggorokan itu kan dia ada kayak merah-merah di dinding sini nih. Iya. Belakang sini nih. Kalau kalian center tuh kaca, yang keren tuh pasti kelihatan tuh merah-merah kayak jerawat modelnya. Itu mungkin sama tuh, cuman dia lebih di sini, lebih dalam ya. Iya, gede. Iya benar. Nah kalau laringitis dia ada di pita suara nih di sini nih. Terus bawahnya pita suara berapa 0,0 cm gitu. Itu dia menyebabkan tadi cedera, suaranya jadi hilang berat. Tuh, awal kenapa? Awalnya saya pertama so-soan. Kalian tahu nyanyi nggak? Nyanyi yang krim, yang pakai suara kerongkongan ya. Saya lagi latihan, celeng dah tuh. Istilahnya orang keseleo. Iya. Tuh dari situ awalnya udah langsung radang. Ditambah saya waktu gas minggu kemudian saya wasit. Kan kalau wasit silat kan cacakan di gelanggang dari pagi sampai malam. Jangan kita istirahat cuma di waktu zuhur, waktu sholat doang, zuhur, asar, sama maghrib. Ya. Terus pergantian muter nih wasit ini kan cuma beda 2 jeda doang, 2 orang. 2 orang 2 partai atau 2 putaran. Gitu. Jadi capek kan, habis saya setelah event enak tuh langsung saya batuk terus-terusan seminggu 2 minggu saya akhirnya ke dokter Mambang. Iya, Jerang. Iya. Ya, kata-kata beliau udah saya mengalami tes. Udah saya treatment langsung 14 hari. Akhirnya nggak pelan nih seminggu kemudian udah suaranya baik. Nah saya menang lagi nih kemarin saya balik lagi. Ambil lagi dia. Bisa kamu. Langsung hilang gitu. Nggak bisa hilang. Bakteri. Karena kan virus sama Bakteri. Iya. Jadi dia cuma matiin doang dia matiin saat kan ini bisa suatu bisa hilang lagi. iya datang lagi kalau ini tangga enak badan. Kalau imunnya itu Siapa lagi yang mau nanya? Sat, nanya Sat. Sat. Israt. Pak Israt. bisa Apa? Enggak. Rehan enggak? Enggak Pak. Udah berapa?
ISPA tuh sangat bahaya bagi kandungan apa yang Balita. sama usia gitu. Kenapa bahaya banget? Ya. Karena dia penyakit yang berhubungan langsung dengan pernapasan. Inti utama manusia apa? Iya sih udah oksigen. Oksigen kan? Oksigen yang dekat udah selesai. Apa makhluk hidup kalau nggak bisa napas apa? Tinggal mati. Karena kenapa bahaya ya itu dia langsung berhubungan dengan inti kehidupan. Apa nafas, oksigen, paru-paru, jantung. Ya kan? Kalau kalian udah kena paru-paru basah juga ribet kan? Iya. Nggak boleh keluar malam, bapak saya. Terus kalau di kendaraan motor harus double jaket. Iya. Gampang keringetan. Nah, ribet nggak? Ribet. Makanya dia berbahaya bagi balita lansia. Karena balita lansia itu imunnya yang pertama balita imunnya baru lagi banget dia baru tumbuh nih. Iya. Lagi lagi ngebentuk. Karena yang lansia lama-lama udah menghilang. Apanya? Imunnya sistem imunnya kembali digerogoti dengan usia kan. Kan kalau yang dewasa ya kan, yang tengah-tengah nih agak sedikit kuat, walaupun banyak yang enggak kuat, kayak yang stabil gitu. Tapi kan dia udah sampai range kematian itu kan rendah, timbang balita sama lansia. Itu makanya kenapa di dulu tadi apa? ISPA. Nih, penyakit yang sering dianggap sepele, namun berpotensi serius. Itu kira-kira. Lagi